politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat sore Pak Doli dan juga Bung Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Doli, kenapa Menko yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, merasa perlu untuk mengadakan simulasi makan siang gratis? Padahal ini kan belum ada penetapan, pengumuman dari KPU soal siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Iya, dalam konteks pertama ya, dalam konteks pemerintahan kan saya kira waktu-waktu ini adalah di mana pemerintah mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2025. Dan saya kira kita sama-sama tahu bahwa kita baru menyelesaikan pemilu, jadi tidak harus ada stuck ya, bahwa pembahasan pemerintahan ini akan terus berlanjut. Walaupun memang ya kita sih kan juga harus melihat realitas yang ada ya. Walaupun memang pengumuman resminya belum, tapi hingga sampai saat ini quick count sudah kita lihat. Real count-nya sekarang juga sampai udah 70-80% kan tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi saya kira memang tinggal menunggu pengumuman resmi saja, dan kita sudah kan bisa saja pemerintah kan harus juga membuat forecasting ya, atau kemudian prediksi penghitungan analisis ke depan kira-kira 2025 itu anggaran seperti apa. Nah, dengan asumsi bahwa memang sudah nanti akan diumumkan secara resmi presiden dan wakil presiden terpilih yang programnya salah satu itu, ya tentu saya kira ini harus wajar saja dibahas. Tapi apalagi kemudian kan pasangan 02 ini temanya mengusung soal keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi saya kira melanjutkan saja. Baik, tapi ini kan bukan program pemerintahan sekarang. Iya, kalau memang keberlanjutan, tapi itu kan menjadi tanggung jawab dari Prabowo Gibran. Kenapa harus sejauh ini pemerintahan Jokowi Ma'ruf ikut dalam program yang menjadi janji kampanye dari Prabowo Gibran, Bung Doli? Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi kan sebetulnya secara spesifik kan tidak ada ya. Bahwa kemudian ada pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa postur anggaran APBN itu sudah juga harus bisa memasukkan program-program presiden terpilih. Saya kira itu kan sesuatu yang wajar saja, dan kemudian memang ini harus ada program keberlanjutan. Nah, itu satu hal yang berbeda, bahwa kemudian ada misalnya satu kabupaten yang merespon secara baik bahwa menganggap program itu penting buat daerah mereka, kemudian mereka mengundang buat simulasi. Saya kira itu juga satu hal yang bagus supaya kita memang nanti bisa menemukan kira-kira kalau mau jalanin konsep itu dari semua aspek, itu bisa kelihatan dari soal penganggaran, dari segi konsep pelaksanaannya, operasinya semacam apa dan seterusnya. Saya kira gitu. Bung Deddy, gimana ini KPU belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres, tapi sudah ada simulasi program Prabowo Gibran? Ya, bagi saya sih itu cuma menunjukkan bahwa kabinet ini kan sebenarnya tim kampanye bayangannya pasangan 02 ya. Dan Pak Jokowi sebagai jurkam bayangan juga. Karena ini kan kalau ini kan agak beda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Saya ingat persis ketika 2014 saya tim transisinya Pak Jokowi. Kita untuk mendapatkan data saja itu kewalahan itu ya dari pemerintah sebelumnya gitu ya. Sehingga kita harus bekerja luar biasa keras untuk mencoba simulasi-simulasi dari program-program yang mungkin secara cepat kita bisa kerjakan di tahun-tahun awal, atau katakanlah 100 hari kerja Pak Jokowi misalnya. Nah, ini kan dapat karpet merah nih, belum apa-apa udah diuji coba segala macam kan, ya satu keuntungan lah karena punya presiden dan kabinet yang menjadi tim kampanye bayangan. Tetapi bagi saya ini program yang doomed to fail. Menurut saya program yang akan gagal. Karena apa? It's almost impossible, kecuali pemerintahan berikutnya ini yang terpilih nanti kalau misalnya itu 02 membuat skema yang jelas. Misalnya jangkauan, cakupan, ya prioritas dari program ini. Karena kalau mau lihat APBN kita itu cuma 3.325 triliun, dan logika APBN itu adalah zero sum game.
Artinya kalau membuat anggaran baru otomatis mengambil dari anggaran pos anggaran lain. Artinya pos anggaran lain itu akan dibunuh atau dikurangi. Jadi tidak ada yang namanya seperti kantung tak berdasar. Oke. Kalau kita lihat APBN kita 2024 dari 3.325 triliun itu, belanja kementerian lembaga saja sudah 1.090,8 Baik. triliun. Belanja non kementerian itu 1.376 triliun. Transfer ke daerah 857 triliun. Pertanyaannya, dari mana uangnya gitu ya? Nah, boleh dijawab nih, Bung Doli, Benar, dengan anggaran sebesar itu. sementara subsidi yang lain katakanlah untuk pendidikan dan jaminan sosial itu sendiri sudah 1.100 triliun, 600 dan 500 triliun. Belum subsidi energi, belum pupuk, belum yang lain-lain. Ya sudah, kita tunggu saja kalau saya sih. Ini pertanyaan yang belum terjawab sejak program ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dari mana anggaran sebesar itu, kan yang dianggarkan 400 triliun rupiah. Dari mana, Bung Doli? Ya, saya kira kan pemerintahan masing-masing kan itu punya cara, punya logika, punya pendekatan, punya bagaimana skema untuk mencari solusi dan seterusnya gitu. Ya, nanti kalau kita tanya itu kan bicara tentang postur APBN yang kemarin kan. Nah, kan sekarang sedang dibahas. Gitu. Apakah apakah dalam pembahasan soal postur APBN dan bagaimana anggarannya, apakah tambahan peningkatan pendapatan yang kemudian juga didapatkan rakyat. Menaikkan pendapatan Rp100 triliun dalam waktu dekat, mungkinkah itu? Nah, kan bukan itu, nggak apa namanya, nggak apple to apple kita kemudian dapat presiden kemudian menaikkan itu ya. Jadi kan saya kira sebuah pemerintahan itu pasti akan, kan program yang disampaikan oleh kemarin masing-masing presiden itu kan banyak ya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara gitu. Nah, ini aja nanti kita lihat program-program itu bisa dijalankan, dan kemudian salah satu program yang untuk diimplementasikan langsung masyarakat itu adalah soal makan siang gratis itu. Karena sudah disimulasikan bahkan sebelum KPU mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih, apakah program ini akan langsung dijalankan di tahun pertama jika nantinya diumumkan oleh KPU memang pemenang pemilu presiden adalah pasangan Prabowo Gibran? Ya itu dia, itulah pentingnya simulasi ya. Dari simulasi itu kan kita bisa lihat ya berapa sebetulnya anggaran yang dibutuhkan, kemudian jangkauannya seperti apa, berapa banyak yang harus disiapkan, makanannya seperti apa. Jadi dengan simulasi itu nanti kemudian baru kita bisa lihat sebetulnya program. Jadi kan gini loh, program ini kan program yang relatif baru. Tentu kita ingin mencari bagaimana supaya program ini bisa terlaksana dengan baik, sebaik-baiknya, dan kemudian bisa dilaksanakan secara efisien, dan kemudian tepat sasaran. Itulah gunanya simulasi itu. Dan kita bisa tahu kan tadi kenapa diambil Tangerang misalnya, karena di sana punya banyak keragaman tentang strata-strata pendidikannya dan seterusnya itu. Jadi kalau masih simulasi, masih akan evaluasi, belum tentu nanti di tahun pertama akan berlangsung program makan siang gratis ini. Ya, itu pasti nanti akan ada pembicaraan pada sidang-sidang kabinet berikutnya yang belum tentu. Ini kan tadi udah dibahas, udah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa secara spesifik itu tidak dibahas di dalam pembahasan awal tentang RPJMD 2025. Gitu. Oke, baik, nanti akan kami perdalam lagi usai kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.